Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen Win Maulana Malik Ibrahim yang saya hormati, perkenalkan nama saya M. Qoyum sebagai Guru Mapel Pendidikan Agama Islam dari UPTD SDN 2 Resinga, Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan HIT 1 tahun 2025 dengan nomor peserta 321-212-000-129. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Mei, saya akan membuat video pembelajaran dengan tema sholat Jumat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak hari ini? Masih tetap semangat? Semangat. Harus semangat. Sebelum kita mulai pelajaran, maka ketua kelompok, ketua kelas silakan menyiapkan untuk berdoa dulu. Ayo, ketua kelasnya maju. Rifda. Siap, berdoa mulai. Silakan lanjutkan dengan membaca surat pendek 3 saja dari Kulhu. Bismillah. Qul a'udzu birabbil falaq wa min syarri ghasiqin wa min syarrin naffatsati fil Bismillah. Qul a'udzu birabbin nas malikin ilahin raditu wabil islami dina
Rabbi warzuqni fah. Ya, silakan duduk. Baik, sebelum kita mulai, kita akan mengecek dulu kehadiran kalian. Apa semuanya masuk? Masuk semua ya? Masuk semua? Masuk semua. Marsa ada, Marsa? Ada. Jadan. Wifki. Ainun. Esa. Nah. Kemudian Rida. Fatan. Ada semua? Ada semua. Kalau begitu kita akan melanjutkan tentang kedisiplinan ya. Kedisiplinan jadi harus benar-benar kita terapkan pada diri kita sendiri. Kedisiplinan itu, disiplin itu bukan cuma waktu, akan tetapi pada pakaian, seperti pakaiannya rapi, bersih, ikut aturan sekolah. Aturan sekolah kalau hari Rabu pakaiannya apa? Batik. Berarti harus batik, itu untuk disiplin. Di sekolah harus pakai sepatu, apa pakai sendal? Pakai sepatu. Nah, itu harus disiplin ya. Itu namanya disiplin. Disiplin waktu, disiplin pakaian, disiplin pelajaran juga. Nah, itu tentang disiplin. Kenapa kita harus disiplin? Karena seseorang yang bermalas-malasan biasanya karena kebiasaan yang tidak disiplin. Kalau nanti kalian selalu bermalas-malasan, pas kamu nanti umpamanya masuk ke tempat kerja yang begitu disiplin, kamu akan payah-payah, kesulitan. Harus tepat waktu, harus tepat bajunya. Nah, kalau kita mulai disiplin dari sekarang, maka insya Allah kesananya akan enak. Begitu juga ketika kalian tentang ibadah, ibadah juga harus disiplin. Ketika waktu sholat masuk, kalian cepat masuk sholat. Nah, itu disiplin. Begitu juga tentang sholat 5 waktu, itu pelajaran disiplin juga. Pas waktunya jam 12 ya pasti ada adzan. Pas waktunya jam 4 pasti adzan. Pas waktunya jam 6 pasti adzan. Pas waktunya jam 7.30 pasti adzan. Pas waktunya jam 4.30 adzan. Itu seolah-olah seakan-akan menunjukkan kita bahwa kita itu harus bisa disiplin tentang waktu. Nah, kemudian sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan lagu dulu, Indonesia Raya. Siap? Hafal nggak lagu Indonesia Raya? Orang Indonesia harus hafal. Jangan sampai kalian itu tidak hafal lagu Indonesia Raya. Nah, siap? Yo, nanti ada ketukan ketiga, kalian langsung nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah Airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah
tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya bangunlah. Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Nah, itu adalah lagu kebangsaan kita. Bagaimana hari ini, masih semangat apa udah panas? Masih semangat. Masih semangat. Coba kita beri tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Nah, semangat. Nah, masih semangat ya? Nah, kita akan memulai pembelajaran. Tujuan pembelajaran sekarang ini kita sudah masuk bab ke-9. Dari kelas berapa? Kelas 4 ya. Kelas 4 bab ke-9 itu kurikulum merdeka adalah tentang sholat Jumat. Apa tujuan belajar tentang sholat Jumat? 1, kalian yang laki-laki tahu tata cara tentang sholat Jumat. Yang perempuan kan gak wajib sholat Jumat. Pak, saya kenapa harus ikut belajar tata cara? Barangkali nanti kamu punya suami, ya, suaminya gak ngerti, maka kamunya harus mengerti supaya kalian selamat dunia akhirat bersama suami. Pengen kan seperti itu? Nah, apalagi yang laki-laki wajib. Kalau laki-laki wajib sholat Jumat. Itu adalah diantara tujuan pembelajaran sholat Jumat. Sebelum kita masuk pada tujuan pembelajaran sholat Jumat, pelajaran minggu kemarin apa? Tentang kejujuran. Kita harus menanamkan kejujuran. Masih ingat? Bagaimana, siapakah pelopor kejujuran di dunia ini? Nabi Muhammad saking jujurnya sampai dia mendapat gelar Al-Amin. Barang siapa orang yang sangat jujur, baik kepada orang lain, tidak pernah bohong, maka dia akan disukai oleh orang lain. Jadi tanamkan diri kalian ini tentang kejujuran dari mulai kecil, ya, karena masa kecil itu masa pencetakan nanti untuk dewasa. Bakal lagi kalau waktu kecilnya itu kalian suka berbohong, gampang berbohong, nanti kesananya akan sulit menjadi orang yang jujur. Maka dari itu mulai sekarang kita harus tumbuhkan diri kita, jiwa kita untuk menjadi orang yang jujur. Ya, itu pelajaran kemarin. Sekarang kita meningkat pelajaran sekarang, yaitu tentang sholat Jumat. Kita harus mengetahui tentang sholat Jumat. Nanti kalian akan Pak Guru suguhkan dengan video yang ada di sini. Kalian nanti amati ya. Tentang sholat Jumat. Sok dilihat. Nah, bentar.
Tuh, dilihat barangkali Pak gurunya di depan nanti gak kelihatan kaliannya. Baik. Silakan diamati. Diamati, dibaca. Kalau umpamanya terlalu cepat, nanti Pak Guru akan skip. Nyangkut enggak tulisannya? Jangan lemas, dilihat, diamati, jangan lemas. Jangan ngantuk, amati, ya, dilihat.
Tuh, dilihat, dibaca. Ya. Ya. Sudah dilihat? Nah, setelah kalian melihat yang tadi dari awal sampai terakhir, apa yang kalian yang masuk ke dalam kalian ketika kalian membaca dan melihat? Pak Guru mau saya tanya, mau bertanya gini. Mengapa kita harus sholat? Ya, Jahdan. Kenapa harus sholat? Yang kencang suaranya. Ada lagi? Ya. Sholat itu tiangnya agama. Wah, bagus. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Jadi yang namanya orang sholat itu bagaikan tiangnya agama. Bangunan kalau nggak ada tiangnya roboh apa enggak? Roboh. Maka agama pun kalau yang di dalamnya itu tiangnya tidak kokoh, maka akan runtuh. Ada lagi, sholat. Kenapa kita harus sholat? Apa dang? Nah, karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai makhluk harus taat dan patuh kepada Allah. Sholat itu diperintah oleh Allah, bukan kemauan kita sendiri. Harus lebih baik kemauan kita sendiri, lebih bagus lagi. Ada lagi? Ya. Penghambaan diri kepada Allah. Bagus. Nah, setelah kalian tahu, bagaimana? Sampai sekarang masih semangat? Coba tepuk semangat. Tepuk semangat. Nah, jangan pedang lamun ya. Harus semangat. Kenapa kita harus sholat? Karena yang namanya sholat itu adalah kewajiban yang diperintahkan oleh kita, dan kita harus benar-benar mengerjakan
mengerjakannya, harus disiplin. Sholat satu hari satu malam berapa kali? 5 kali. Kita karena kita diperintah oleh Allah, walaupun kita lagi tidur, walaupun kita lagi sakit, walaupun kita lagi bepergian, kita tetap harus sholat. Sholat itu adalah doa secara bahasa, secara istilah. Sholat itu adalah apa? Suatu ibadah, suatu perbuatan ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu sholat. Nah, kalian kan tadi sudah lihat ini apa namanya tentang gambar tadi ya, tentang gambar yaitu tentang sholat Jumat. Sekarang kalian sudah bentuk kelompok? Sudah? Ada ketuanya masing-masing? Ada yang kelompok 1 ini ya, ketuanya siapa namanya? Fatan. Kelompok 2 siapa? Rida. Kelompok 3 namanya siapa ketuanya? Wifki. Ya, ini 3 kelompok. Yang ini laki-lakinya 2. Yang ini 2. Oh, 2 semua ya, laki-laki 2. Nanti Pak Guru akan berikan tugas diskusi kelompok, dimana kalau orang diskusi itu enak. Kalau kita sendiri, ketika otak kita tidak mampu, maka kita akan mentok, ya. Tapi kalau bersama-sama, yang kita tidak bisa, yang ini bisa, akhirnya bisa semua. Itu enaknya berdiskusi. Makanya kita sekarang dibikin kelompok. Jadi 3 kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Pak Guru akan bagikan lembar kerja untuk kalian diskusikan. Nih lembar kerjanya. Kelompok 1 ya. Apanya? Nih. Ya. Kemudian yang ini. Ya, silakan kalian bersama teman berdiskusi. Silakan. Agak mendekat boleh. Dibuka, bukunya dibuka. Kemudian pensilnya juga dibuka. Silakan ngumpul Jahdan. Jangan ngumpul, nggak apa-apa, ke sini juga nggak apa-apa, atau ke situ nggak apa-apa, ya. Silakan berdiskusi. Lihat perintah yang ada di sana. Perintahnya apa? Lihat perintah diskusinya. Coba agak merapat ya. Nah, merapat, silakan. Tuh, silakan diskusi. Diobrolkan bersama bareng-bareng, ngobrol. Ini menurut kalian bagaimana? Ini menurut kalian bagaimana? Tentang perintah yang ada di situ. Apa perintahnya di situ? Praktek sholat Jumat di kelas sekolah yang A. Kemudian yang B-nya sholat Jumat di masjid sekitar rumah. Ya, silakan diskusikan, diisi, ditulis di lembar jawaban. Nanti kalian akan mempresentasikan di depan kelas. Yang pertama adalah prakteknya. Nanti kalian tentukan siapa yang praktek sholat Jumat, siapa yang praktek dan silakan Apis rada ngumpul sini, ke sini nih. Agak ke sana, agak ke Ainun. Kamunya ke sana. Apa baik Anda nih mah? Apanya? Ada yang ditanyakan? Kandane mah apa baik? Bagus ini. Yuk diskusi. Oh, sini indah kandane mah apa baik. Nanti kan sudah ada yang praktek. Apanya? Sikile lara.
Ya, kemana? Itu kan ada di Batang. Ya, Jadon kenapa jauh banget ke sini, atau ke Alik sana boleh. Kursinya dibawa, kursinya dibawa. Nah, sok. Ini kebanyakan nih. Coba ditarik mejanya supaya nggak terlalu jauh. Sok, sok, jadanya ke situ. Nah, biar enak, jangan jauh-jauhan. Orang diskusi mah harus dekat, soalnya mungkin nanti menurut kamu yang ini adalah ini, yang ini adalah ini. Cok, silakan diskusi. Pak Guru tunggu di sini ya. Kalau ada kesulitan bilang sama Pak Guru ya. Kalau ada yang butuh kertas kosong ada di sini. Ditulis. Iya, yang apanya? Ditulis. Ya, nanti dulu. Nunggu yang lain ya, apanya? Gak usah. Itu kan udah ada tadi. Yang perempuan nanti majunya mengamati ini ya. Yang perempuan mengamati orang sholat Jumat di sekitar masjid ya. Ya. Apanya? Aja di dokter nak une. Ya itu mah iya ya. Udah. Apa? Udah selesai. Nanti nunggu yang lain. Cepet banget, pinteran. Sudah. Kelompok 1 sudah. Sudah ditentukan siapa yang mau prakteknya. Kelas 2. Kelompok 2. Udah ditentukan yang praktek. Udah. Yang perempuan ada presentasi enggak mengamati sholat Jumat? Gimana? Ketika orang sholat Jumat kalian gimana? Ngapain? Bisa. Ketika seorang sholat Jumat kalian ngapain di rumah? Nah, sholat duhur ya. Ya, apa yang kalian amati orang-orang sholat Jumat? Pakai sarung, pakai kopiah, pakai minyak wangi, bajunya bagus. Ya, kamu kelompok 3 udah belum? Sudah? Sudah? Kalau sudah, sebelum kalian lemes-lemes banget sih, sebelum kalian praktek satu-satu, ya, praktek satu-satu, coba supaya nggak lemes. Kalian begini dulu, ya. 1, 2, 3. Coba yang ada depan begini, kasih refleksi, ya. Coba berdiri semuanya, tepuk semangat, semangat. Nah, gitu dong. Nah, sekarang kita mulai akan
mempraktekkan hasil diskusi kalian, yaitu diantaranya praktek. Ada berapa? Yang ini praktek apa? Yang kelompok 1 sholat Jumat. Yang kelompok 2 prakteknya apa? Sholat Jumat. Kelompok 3 adzan. Oh ya, adzan. Kalau khotbah mau? Ya, khotbah tinggal maju assalamualaikum, kemudian kalian bisa alhamdulillahirobbilalamin, udah duduk, bangun lagi, udah nggak apa-apa seperti itu. Yang penting bisa ya. Tapi kalian pilihnya sholat sama ini ya, sama adzan ya. Coba dari kelompok 3 dulu. Silakan praktekkan adzan sholat Jumat. Sini. Adzan sholat Jumat berapa kali? 2 kali. 2 kali. Ya udah 1 aja nggak apa-apa kan sama. Ya. Ya. Bismillah dulu. Sing seru. Yang kencang. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Ya. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, ini tepuk tangan. Itu dari kelompok 3 ya. Sekarang yang maju dulu siapa, kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Apa tadi pilihannya? Praktek sholat. Ya, silakan. Dikasih lewat dong. Dan nggak apa-apa ke sana, lewat sana. Ini dulu kelompok 1 dulu. Ya udah nggak apa-apa, sama. Pilihannya sama juga nggak apa-apa. Ya ke sini. Ngadepnya ke kiblat, jangan ngadep ke sana, ngadep ke kiblat. Ya. Usolli fardhal jum'ati rak'ataini mustaqbilal qiblati, yang adaan ma'muman. Ulangi lagi. Usolli fardhal jum'ati rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Yo, langsung takbir. Ya. Berapa rakaat sholat Jumat? 2 rakaat. Kalian udah hafal belum niatnya? Sudah, ada yang sudah, ada yang belum. Kalau yang belum, wajar karena pelajarannya baru masuk. Nanti kalian ada nanti untuk menghafal ya. Menghafal niat sholat Jumatnya. Ya Allah, Rahim.
Ya, yuk silakan duduk. Tepuk tangan. Tadi niatnya belum hafal karena baru masuk pelajaran, jadi nggak apa-apa. Yang sudah hafal mungkin karena sudah terbiasa sholat. Sholat kan namanya niat kan tinggal diganti nama sholatnya saja. Sama rokaatnya berapa, ya? Sama hukumnya apa fardu apa sunnah, ya? Kalau Jumat itu wajib usolli fardol Jum'ati rakaataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman. Makmumannya juga wajib karena sholat Jumat tidak bisa dilakukan sendirian. Ya, untuk kelompok 2, yuk silakan. Tadi apa? Praktek ya? Boleh, sini. Boleh. Kesana nggak apa-apa kesana. Ya, menghadap ke kiblat. Sholli. Ya, langsung takbir. Allahu Akbar. Bisa beli Fatihah singkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Amin. Ya, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, tepuk tangan. Kenapa suaranya disambung sama Pak Guru? Karena barangkali mungkin terlalu rendah suaranya, kurang santer, kurang tinggi. Jadi takutnya nggak kedengeran sama kalian. Maka Pak Gurunya sebagai penyambung lidah. Penyambung lidah. Nah sekarang tadi kan laki-laki semua. Ya. Sekarang prosentase, karena kelompok kan ada laki-laki ada perempuan. Ya. Sekarang untuk perempuan nih, tadi yang B-nya itu, yang lembar kerja B-nya itu untuk perempuan, ya, untuk perempuan.
Silakan kelompok 1 yang mewakili siapa? Yo, maju. Ada yang sudah siap mewakili kelompok 1 dulu? Ya, boleh. Yo, kelompok 1 maju. Ya, boleh. Yang kencang. Suaranya yang kencang. Segera ke masjid. Oh, ini tata cara tentang sholat Jumat. Tata cara sholat Jumat. Ya. 1. Segera ke masjid. 2. Masuk ke masjid. 3. Menjaga adab Ya. sholat sunnah. 5. Waktu sholat zuhur. 6. khutbah. Ya. 7. Qomat. Ya. 8. Sholat berjamaah. Iya. Untuk yang mana dulu? Yang kelompok 3 boleh maju. Kelompok 3. Awas nyarum sabel. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengarkan. Ini dari kelompok 3. 1. Segera ke masjid. 2. Masuk Ya. ke masjid. 3. Menjaga adab sholat sunnah. 1. Ya. 6. khutbah. 7. Qomat. 8. Sholat berjamaah 2 rakaat. Iya, tepuk tangan. Coba kelompok berapa? Kelompok 2 maju, kelompok 2. Ya. Ya, silakan. Rida Mak. Kalau Rida ini suaranya kan bisa kenceng ya. Coba yang kenceng Rida. Bukan yang itu, kamu itu hasil diskusinya mana tadi? Itu kan lembar kerjanya. Ya, itu. Ya, boleh. Segera mandi. Ya. Segera ke masjid. Masuk ke masjid. Yang menjaga adab. Sholat sunnah 2 rakaat. Waktu sholat zuhur. Ya. Khutbah. Ya. Qomat. Ya. Dan sholat berjamaah 2 rakaat. Ya anak-anak ya. Jadi kesimpulan daripada pelajaran hari ini adalah bagaimana kita melaksanakan sholat Jumat itu supaya bisa dianggap sah, bisa dianggap baik dan benar. Harus tahu tata caranya. Coba ngadepnya ke sini. Coba ini pada tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat, gitu dong. Jangan pada lemas. Dengarkan kesimpulannya ya. Kesimpulan dari pelajaran hari ini itu tentang sholat Jumat. Bagaimana wajibnya sholat Jumat. Kenapa sholat Jumat itu wajib? Karena 1, sholat Jumat itu diperintahkan oleh Allah. Siapa yang wajib sholat Jumat? Ada yang tahu? Yang wajib sholat Jumat itu laki-laki yang berada di rumah, ya, tidak ada halangan. Ya, laki-laki yang sudah akil balik. Kalau diruntut secara syaratnya itu dari orang Islam ya, Muslim, laki-laki, kemudian berakal, ya, kemudian bukan musafir, apalagi tidak ada halangan, ya. Nah, itu diantaranya syaratnya sholat Jumat. Kita tahu Jumat hari itu ada berapa hari? Ada 7. Dari mana? Rabu, Kamis. Nah, itu di dalam Islam
Jumat itu adalah disebut Sayyidul Ayyam. Nah, yang paling mulia, hari yang paling mulia itu adalah hari Jumat, yaitu tuannya hari-hari yang lain. Bahkan sholat Jumat itu lebih baik, jara Gusti Allah, lebih baik dari hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sebentar lagi kan Idul Adha. Nah, itu hari Jumat itu lebih baik daripada hari raya. Makanya ketika kalian mau menghadapi hari Jumat, ya, malamnya, siangnya, kalian harus perbanyak. Satu, baca sholawat, kemudian apalagi baca surat Al-Kahfi. Kemudian yang laki-laki nih, kalian itu diwajibkan untuk sholat Jumat. Maka tata caranya harus tahu. Satu, segera berangkat ke masjid. Setelah sampai ke masjid, kalian harus naik kakinya itu, kaki kanan dulu. Kemudian berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu doa masuk masjid. Setelah ke masjid, jaga adab. Kalian harus sholat yang disebut sholat sunnah tahiyatul masjid. Berapa rakaat? 2 rakaat. Kemudian kalian setelah adzan yang pertama, kalian sholat qobliyah Jumat. Kemudian setelah itu adzan lagi, kalian mendengarkan orang khutbah. Setelah orang khutbah kita iqomah, kemudian kalian baru sholat Jumat. Adapun sholat Jumat itu tidak bisa dilaksanakan hanya sendirian, harus berjamaah. Bahkan berjamaahnya itu diantaranya harus 40 orang. 40 orang. Itu pun orangnya sebetulnya harus orang yang sudah mengerti. Nah, itu sholat Jumat. Jadi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Saya mau sendirian aja. Ya nggak bisa. Karena sholat Jumat itu ada caranya. Ada khutbahnya yang 2 kali. Ya, ada adzannya 2 kali. Nah, kemudian sholat Jumat itu hukumnya wajib dan hukum makmumnya juga wajib. Hukum imamnya juga bacanya harus wajib. Imaman, wajib dibaca itu tentang niatnya. Paham? Semangat enggak sholat Jumat? Ngacung yang biasa udah sholat Jumat ngacung. Nah, perempuan sekarang Pak Guru tanya. Perempuan, kalau sholat Jumat itu, kalian kan nggak sholat Jumat. Kalian ngapain? Sholat zuhur. Yang kalian amati ketika orang pada berangkat sholat Jumat itu gimana? Pakai sarung, baju bagus, pakai parfum wangi, pakai kopiah, bersih sudah mandi. Nah, itulah yang dinamakan berangkat ke sholat Jumat. Paham ya? Nanti untuk minggu depan kita akan mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi, kalau materinya belum bisa selesai, nanti kita akan menginjak ke sholat duha dan sholat tahajud. Sholat duha itu yang dilaksanakan pagi hari. Kalau sholat tahajud dilaksanakan jam 12 ke atas, atau yang disebut dengan sepertiga malam. Jam 12 ke atas dan harus sudah tidur dulu, ya. Walaupun kamu ngantuk, lihat begini, boleh sholat tahajud. Kalau belum tidur belum bisa. Nanti beda, nanti larinya ke sholat hajat, ya. Itu. Setelah pembelajaran ini,
Marilah kita bersama-sama membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, marilah kita baca doa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas yang ada di sini. Yo. Siap berdoa mulai. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu rapi-rapian. Yang rapi. Ya, sebelum kalian saya tunjuk pulang, yang rapi paling pulang. Sampai hari ini Pak Guru ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling rapi. Yang paling diem, yang ini, yo, semuanya satu kelompok. Ngaruh kabel. Assalamualaikum. Salam. Yo, yang ini. Waalaikumsalam. Yo, sambung. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Jangan ketinggalan. Kamu naik kursi. Dah. Kenapa nasi jimaning? Kau dikit. Di pauki. Oke. Si jimaning anu LPTK durung dipaten. Kau dikit. Mat pauki. 15 ya? Tenang, sabar ya. Ki, Mang Ewan Ki. Karena bocah 15. Sebagian double sak 5 ribuan sana.